Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang panas. Kami dari grup 4 ingin mempresentasikan pada project Facility Design. Di sini anggotanya ada Adrian Jayanto, ada Bibi Gunawan, ada Mira Wulandari, ada Muhammad Ilham, dan ada Muhammad Rafi Fauzan. Next, Beb. Baik, pertama dari company profile, kami memilih PT Reformat Line Product atau PLP Indonesia sebagai anak perusahaan dari PLP Global yang berkantor di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Perusahaan ini sebelumnya bernama Dul Mason Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1995, kemudian resmi menjadi bagian PLP Global pada 2009. PT PLP Indonesia berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat dengan luas fasilitas sekitar 8.850 meter persegi dan memiliki 200 sampai 500 karyawan yang telah bersertifikasi ISO 9001 serta ISO 14001. Next, berikut adalah current layout production. Yang pertama di sebelah kiri ada storage, terus yang kedua ada mesin zinc pouring, terus ada packaging, final inspection, lalu di bawahnya ada mesin A-trim, terus ada mesin casting pouring, lalu ada casting catting, lalu ada casting bisau, casting forming, dan casting press fit. Lalu di sebelah kanan ada AC press fit, ada C winding, lalu ada side ender, manual assembly, adrill, arum, alinis, dan astem. Next. Lalu ini adalah current layout office-nya. Di sini ada restroom, security, lobby, pantry, janitor station, production department, meeting room, marketing, sales, dan officer, quality control department, human resource, logistik dan inventory, security, general manager, dan finance. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini selanjutnya itu adalah current layout plan dari perhitungan sebelumnya di project 2. Oke, boleh next saja. Nah, untuk saat ini kami cuma menggunakan algoritma core lab. Saya sudah mencoba untuk mencoba algoritma craft dan aldev, tapi kalau dari core kan bisa langsung ke craft ya. Itu saya mau coba hitung, cuman setelah collab tuh harus ngitung material handling cost dulu. Nah, cost itunya data itu belum ada. Jadi kalau mau bikin asumsi saya kurang yakin, takutnya datanya itu nggak realistis atau bagaimana. Makanya daripada eh daripada nggak keluar, mending saya ngeluarin dulu algoritma core lab ini untuk layout production, layout plan, dan layout office. Dan nanti perbandingannya karena nggak ada perhitungan material handling cost, paling perbandingannya untuk current sama purpose layoutnya itu dari visual AAD-nya. Nah, core lab ini adalah computerizing relationship layout planning, adalah algoritma penataan tata letak fasilitas yang digunakan untuk menyusun blok layout berdasarkan hubungan kedekatan antar departemen atau workstation. Algoritma ini tuh bekerja dengan memanfaatkan data kedekatan, closeness rating dari regu chart atau flow matrix untuk menentukan urutan penempatan area, sehingga area yang saling berdekatan ditempatkan berdekatan. Nah, core lab digunakan ketika perusahaan ingin mendapatkan layout awal, initial layout, yang lebih efisien dan terstruktur tanpa harus mencoba berbagai kombinasi secara manual. Oke, next.
Nah, ini itu adalah ARC dari perhitungan Proyek 1 yang telah direvisi di Proyek 2, dan sebelumnya udah diubah dari skornya yang A harusnya dari A jadi 4, E jadi 3, I jadi 2, dan O jadi 1. Dan bisa dilihat di sini yang paling besar skor TCR-nya itu ada Departemen 8. Nah, placement request di depan pertama. Selanjutnya di Departemen nomor 17 itu yang kedua, dan Departemen no 5 itu adalah yang placement C1 yang ketiga. Oke, next. Lanjut ke place requirement. Jadi place sequence itu sebenarnya tuh cuman penentuan awal. Penentuan laginya tuh di placement sequence. Apakah departemen nomor ini memang benar-benar berdekatan? Banyak dari penentuannya tuh kayak skornya tuh nggak pas. Jadi nggak nyambung sama departemen sebelumnya. Cuman kalau untuk kasus yang ini masih banyak yang nyambung dan masih berkaitan. Jadi setelah saya coba, panel data yang didapatkan itu ya seperti ini. Sebagai 8 itu sebagai senternya. Okay, next. Selanjutnya ini adalah ARC Office. Diambil dari Project 2 yang TCR skor paling banyak itu 29 di sekretari inventory and delivery, itu departemen 6. Selanjutnya di departemen 2 itu ada sekretari, dan yang ketiga itu ada meeting and marketing sales. Okay, next. Nah, di slide ini tuh bisa kita lihat hasil dari perancangan layout kantor yang diusulkan menggunakan Core Lab. Di bagian ini tuh kita bisa lihat tabel penempatan departemen ini dengan urutan penempatan yang disusun ini berdasarkan real chart. Nah, kolom pertama itu nomor departemen, kolom kedua itu ada urutan penempatan, itu tuh indikasi posisi departemen di layout, dan kolom yang ketiga itu requirement penempatan atau ya departemen mana aja sih yang punya kedekatan tinggi dan perlu ditempatkan berdekatan gitu. Jadi misalnya departemen 1 nih general manager, nah ini tuh punya kedekatan yang tinggi sama departemen 2, 3, dan 10, yang artinya mereka ini sering berinteraksi di kegiatan operasional. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita lihat ada final layout yang udah dihasilkan dengan departemen yang ditempatkan sesuai sama urutan dan kedekatan hubungan mereka. Misalnya kayak departemen 6, inventory and delivery. Nah, ditempatkan di posisi 1 karena memiliki kedekatan yang sangat tinggi di beberapa departemen penting lainnya. Boleh next slide. Nah, di slide ini juga bisa kita lihat departemen relationship untuk penataan ruang kantor ya, menggunakan algoritma Core Lab. Nah, tabel ini tuh menunjukkan hubungan antara departemen dengan departemen lain yang udah dihitung berdasarkan kedekatan dan interaksi yang terjadi antar satu departemen dengan lain. Nah, di bagian yang pertama kita bisa lihat hubungan antara kantin, motorcycle park, car parking, locker room, dan seterusnya. Itu tuh misalnya hubungan antar kantin dan motorcycle park itu tuh 0, yang berarti keduanya ini nggak terlalu sering gitu berinteraksi langsung. Cuman hubungan kantin dengan car parking ini tuh adalah kan nilainya 2. Nah, menunjukkan ini tuh memiliki interaksi yang lebih tinggi meskipun tidak terlalu signifikan. Nah, lalu kita juga bisa lihat nih gimana sih kedekatan departemen lain kayak production floor, office juga punya kedekatan 3 dengan production floor dan 1 dengan healthcare. Itu artinya yang menunjukkan interaksi yang lebih besar dengan departemen produksi dibandingkan dengan departemen yang lain. Next slide. Oh, sebentar. Nah, di bagian summary, kita bisa lihat total nilai kedekatan antar departemen yang dihitung ini menggunakan, boleh sebelumnya dulu, Raffi. Nah, di summary ini, yang dihitung ini menggunakan penjumlahan dari angka ke angka pada tabel itu. Jadi totalnya itu, total relationship score-nya itu buat office adalah 17, yang menunjukkan itu tuh office ini punya hubungan yang lebih intens dengan beberapa departemen utama, terutama ya dengan loading unloading yang memiliki kedekatan itu 4.
Jadi di bagian placement sequence kita bisa lihat urutan penempatan untuk office yang adanya di urutan 8 setelah mempertimbangkan kedekatannya dengan departemen lain gitu. Boleh next. Boleh next, Rof. Jadi aku belum. Nah, layout office core lab selanjutnya ini kita masuk ke bagian yang lebih teknis juga. Jadi mengenai layout kantor yang diusulkan menggunakan algoritma core lab, di sini kita bisa lihat juga tabel ini menunjukkan urutan penempatan departemen berdasarkan real chart yang sudah dibuat. Gimana sih core lab ini tuh membantu kita untuk menempatkan setiap departemen dari kedekatan yang lebih logis gitu. Di sebelah kanan itu adalah final layout yang dihasilkan. Nah, ini tuh setelah proses perhitungan dengan core lab, jadi layout ini tuh menunjukkan penempatan masing-masing departemen dari ruang yang lebih efisien. Ini juga kan memperhatikan hubungan antara departemen dan mengurangi jarak perjalanan material yang lumayan gitu, atau ya komunikasi antar stafnya juga jadi berkurang gitu. Melalui penerapan algoritma ini kita tuh berharap pengaturan ruang atau penataan ini bisa jadi lebih terstruktur supaya mendukung aliran kerja yang lebih efektif juga efisien di kantor. Next. Pada slide ini menjelaskan tentang jumlah karyawan yang bekerja di tiap departemen secara keseluruhan. Perusahaan memiliki 77 karyawan. Jumlah terbesar dari bagian produksi yaitu 26 orang. Karena memang aktivitas utama perusahaan berada di area ini. Departemen lain seperti quality, warehouse, HR, finance, dan general service juga memiliki jumlah personal sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Dengan komposisi ini, bisa terlihat bahwa perusahaan sudah menempatkan tenaga kerja secara proporsional agar semua fungsi berjalan dengan baik, mulai dari produksi, pengecekan kualitas, sampai pelayanan pendukung lainnya. Pada slide perbandingan ini menunjukkan perbedaan jelas antara layout saat ini dan layout usulan. Pada layout lama, workstation yang harusnya berdekatan jadi terpencar sehingga aliran material jadi berputar-putar tidak terarah dan sering menimbulkan backtracking. Akibatnya, jarak perpindahan pun lebih panjang dan proses jadi kurang efisien. Sebaliknya, layout usulan yang dibuat menggunakan metode collab menyusun workstation berdasarkan tingkat kedekatan proses. Hasilnya, aliran material lebih lurus, singkat, dan jauh lebih terarah. Backtracking berkurang dan hubungan kedekatan antar area juga lebih pas. Secara keseluruhan, layout usulan menawarkan alur kerja yang lebih rapi dan efisien. Kesimpulan akan terbagi menjadi 3 bagian karena akan dilakukan uji banding pada current layout dengan tiap proposed layout. Berdasarkan tabel perbandingan, bisa dilihat bahwa layout core lab memberikan peningkatan hampir di semua aspek. Aliran material yang sebelumnya berputar dan sering backtracking berubah menjadi lebih lurus dan tidak ada jalur lurus tilang. Workstation yang dulu jauhan kini ditempatkan berdekatan sesuai kebutuhan proses, sehingga perpindahan material lebih singkat. Penempatan mesin juga mengikuti alur proses yang sebenarnya, jadi lebih masuk akal dan mudah diikuti. Risiko closing path yang tadinya tinggi menjadi sangat rendah, dan pemanfaatan ruang menjadi lebih rapi dan efisien. Dari seluruh hasil tabel, dapat disimpulkan bahwa layout collab menawarkan perbaikan yang jelas, lebih efisien, lebih aman, dan lebih sesuai dengan alur kerja produksi. Lalu conclusion untuk office area, masalah utamanya itu kan komunikasi antar departemen, layout existing memisahkan departemen yang seharusnya berhubungan dekat. Misal GM, HR, finance, sama marketing letaknya terpencar. Akibatnya flow perpindahan dokumen jadi berputar dan kurang efisien. Meeting room juga berada di tengah sehingga mengganggu jalur kerja. Di layout core lab, ada klaster administrasi dikelompokkan, meeting room dipindah jadi pusat yang strategis tapi tidak menghalangi jalur, dan fasilitas pendukung diletakkan di tepi.
Hasilnya, komunikasi antar stafnya lebih lancar dan pergerakan personilnya lebih efisien. Lalu untuk conclusion plan-nya, untuk area plan, tantangannya sedikit berbeda karena pada lewat existing, area loading atau unloading itu terlalu jauh dari production floor, alur, logistik truknya muter, dan security post nggak berada di tempat utama. Zoning area juga kurang teratur. Pada layout core, lab loading unloadingnya diposisiin dekat production floor, alur logistik truknya jadi satu jalur lebih pendek, dan security postnya dipusatkan di akses masuk utama. Zoning area mulai dari produksi, logistik, hingga fasilitas karyawan jadi lebih terstruktur. Nah, secara keseluruhan, plan jadi lebih aman, lebih cepat, sama nggak tumpang tindih alur kerjanya. Lalu untuk final conclusion-nya itu, secara keseluruhan, layout usulan berbasis algoritma core lab terbukti lebih unggul dibanding layout existing. Layout usulan meningkatkan efisiensi tata letak, mengurangi jarak perpindahan material, memperbaiki hubungan antar departemen, dan memberikan pemanfaatan ruang yang lebih optimal. Jadi, layout core lab ini direkomendasikan sebagai rancangan final yang bisa diterapkan di perusahaan. Sekian dari kami. Terima kasih.